Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas PAP saya yang berjudul Avesbox. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Yuda Prasetya, NIM saya 1741636, SV 14094. Langsung saja ke pengertian Avesbox. Apa itu Avesbox? Merupakan layanan otomatisasi kandang unggas bagi para peternak ayam broiler. Ayam broiler sendiri merupakan salah satu spesies ayam pedaging yang sensitif. Maka lingkungan kandang ayam perlu untuk dijaga agar tetap stabil, mulai dari kelembaban, suhu, hingga amoniak. Maka dari itu, Avesbox hadir dengan teknologi modern untuk membantu peternak dalam mengatasi masalah itu, agar menjaga kandang tetap stabil itu. Berikutnya ada konsep PAP, yang menurut saya penting. Yang pertama ada clarity atau kejelasan. Kejelasan sendiri adalah kejelasan dari desainnya, mulai dari icon, tata letak, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah feedback. Feedback merupakan kembalian dari sistem agar user mudah mengerti apa yang dimaksud oleh sistem, seperti username atau password salah. Maka sistem akan memberikan feedback kepada user. Konsistensi. Konsistensi yang dimaksud di sini adalah konsisten dalam penggunaan mulai dari icon dan logo yang di dalamnya, seperti icon hapus, awalnya tong sampah, hingga akhir harus tetap sampah yang sesuai dengan awal. Berikutnya ada simplicity. Desain yang saya pilih itu harus bersifat simplicity, tidak terlalu rumit agar memudahkan user juga dan tidak buat user cepat lelah. Lalu berikutnya adalah easy to use atau mudah digunakan. Mudah digunakan untuk sesuai target user yang kita tuju. Oke, langsung aja ke analisis user interface. Pertama ada halaman register. Di sini halaman register terdapat nama lengkap, nama pengguna, email, kata sandi, alamat lengkap, nama peternakan, jenis peternakan, dan ada captcha untuk menghindari adanya daftar menggunakan robot-robot yang nanti akan menyebabkan panas di sistemnya itu sendiri. Di sini saya memilih warna kuning, dan putih. Setelah di tombol itu biru, karena kuning putih sendiri itu mengikuti dari logonya. Logonya itu berwarna kuning sama hitam. Hitamnya itu tulisannya ini, dan putih ini untuk warna sekundernya gitu. Dan warna lain yang saya gunakan di sini ada warna biru, hijau, dan merah. Di sini ada feedback dari sistem, misal user tanpa mengisi langsung memencet daftar akan memberikan feedback seperti nama lengkap harus diisi, nama pengguna harus diisi, email harus diisi, dan lain-lain. Berikutnya halaman login. Halaman login juga hampir sama seperti halaman register, hanya berbeda pada logo Avesbox-nya saja. Di halaman register, logo Avesbox-nya sedikit besar. Di halaman login, Avesbox-nya itu kecil, dan tulisan Avesbox-nya di sebelah kanannya. Halaman masuk ini sendiri atau halaman login memiliki 3 metode, masuk dengan Facebook, masuk dengan Google, dan masuk menggunakan akun yang sudah dibuat tadi. Di sini di bagian password terdapat icon mata ini untuk melihat isi passwordnya, memastikan apakah sudah benar atau tidak. Tombol masuk sama seperti tombol daftar tadi menggunakan warna biru. Terus ada lupa password. Lalu belum memiliki, misal klik daftar, kita akan ke halaman ini, ke halaman register yang tadi. Berikut ada feedback yang diberikan oleh halaman login sendiri. Ini misal salah maka akan keluar username atau password salah. Oke, berikutnya setelah user berhasil login akan ditujukan ke halaman dashboard. Di halaman dashboard di sebelah pojok kiri atas ada logo Avesbox. Lalu sebelahnya ada burger icon, sebelahnya ada nama peternakan yang datanya sedang aktif di sini. Di sini kan akun pemilik ini. Akun pemilik itu bisa lebih dari satu peternakan. Di sini sebenarnya ada 2 user, pemilik sama pegawai.
Bedanya sebenarnya hanya di peternakannya saja, pegawai itu cuma punya satu peternakan dan pemilik bisa lebih, serta pegawai itu tidak ada bagian daftar pegawai ini. Tidak bisa menambah daftar pegawai. Kalau pemilik itu bisa menambah daftar pegawai di sini. Nanti kita lihat. Lalu di sini ada profil dan keluar atau logout. Di sini di sidebar-nya kita bisa lihat sekarang yang aktif dashboard, maka icon yang berwarna biru ini yang sedang aktif atau dashboard. Lalu ada breadcrumb di sini, ada home, dan lalu kita sedang di halaman dashboard. Di sini ada 3 card yang menunjukkan masing-masing data, jumlah hidup, jumlah culing, dan jumlah mati. Lalu di bawahnya ada data-data sensor yang diambil dari device IoT yang dipasang di kandang itu, yang akan tersimpan langsung masuk ke sistem. Di sini kita bisa lihat, kita bisa nunjuk yang mananya, misal hari keberapanya, hari pertama suhunya berapa, dan segala macamnya. Kita bisa menampilkan terserah kita yang mana. Misal kelembaban kita coret, diklik nanti akan dicoret, maka akan hilang kelembaban ininya. Akan hilang yang grafik merahnya. Yang di bawah ada rata-rata FCR, rata-rata mortalitas, dan rata-rata bobot per hari. FCR ini nggak saya artikan karena memang singkatan dari peternakannya FCR. Jadi kalau diartikan akan membingungkan. Oke, berikutnya ada footernya di sini, Facebook 2020 Facebook. Oke, berikutnya langsung aja ke halaman profil. Di halaman profil sendiri sebenarnya simpel aja, cuman card, lalu ada nama, terus sebagai apa usernya, lalu ada nama pengguna, email, alamat, peternakan. Nah, di sini peternakannya lebih dari 2 tergantung pemilikan. Kalau pemilik kan bisa lebih dari 1. Nah, kalau dia sebagai staff, di sini otomatis cuma 1. Di sini ada ubah email, ubah password, ubah profil. Kayak saya pisah-pisah sendiri karena bertujuan untuk keamanan. Karena seperti ubah email di sini kita memasukkan email baru dan masukkan password yang sesuai dengan yang akun sekarang, passwordnya apa. Lalu kita akan dapat seperti ini, email terkirim, lalu ada kode verifikasi ke dalam email, lalu kita masukkan kode verifikasinya ke sini, lalu kita simpan. Di halaman email hampir sama seperti ubah password sama seperti email tadi. Di sini, tapi di sini masukkan password baru dan masukkan ulang password baru, lalu lanjut, dan dapat juga kode verifikasi yang akan valid selama 30 menit. Jika sudah lebih, sudah tidak bisa digunakan, kita bisa memencet resign di sini. Berikutnya ada ubah profil. Ubah profil nggak perlu verifikasi ke email atau ngasih kode verifikasi seperti tadi. Di sini ada ubah foto, kita ngupload foto baru, terus ngisi nama dan sebagainya macamnya, dan tinggal simpan aja seperti di profil biasa. Berikutnya ada halaman master kandang. Master kandang di sini ada tombol tambah kandang. Tombol di sini juga berwarna biru. Tombol tambah di sini untuk menambahkan kandang-kandang ke dalam sini. Kan dalam satu peternakan itu bisa lebih dari 1 kandang. Jadi kita bisa menambahkan kandang di sini. Di sini saya akan menjelaskan di tabel kandang ada kolom cari dan ada pagination atau list berapa ini yang mau kita tampilkan di sini 10. Sebenarnya sini ada segitiga drop down-nya. Lupa menambahkan di desainnya, maaf. Oke, di bawahnya akan menampilkan data sesuai ininya. Di sini ada 10, berarti 10. Di sini ada tombol ubah dan tombol hapus. Tombol ubah untuk mengedit ini, untuk mengubah data ini, dan hapus untuk menghapus datanya. Lalu di bawahnya ada pagination. 1, 2, terus yang tengah ini kita bisa nanti mengetik, terserah kita mau ke halaman berapa dan halaman terakhir. Bisa 99 atau berapa, tergantung banyaknya data. Kita langsung aja ke tambah kandang. Tambah kandang, ketika kita klik tombol tambah kandang, maka akan keluar model seperti ini. Nah, yang di belakangnya ini dikasih ya seperti masking kayak gini.
Nah, di sini kasih nama kandang, terus kapasitas, alamat atau lokasi, dan keterangan. Lalu simpan akan nambah data di sini, di tabelnya tadi. Lalu ubah kandang. Kita klik ubah akan muncul juga model seperti ini. Dengan data sesuai yang kita klik tadi. Misal kandang 2, tadi kita mengklik kandang 2, maka sudah ada datanya di sini. Terus kita tinggal ubah dan simpan. Ini untuk modal hapus, tinggal klik hapus. Apakah Anda yakin? Bla 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 bla, Anda tidak bisa mengembalikan data yang telah dihapus, lalu hapus atau batal untuk membatalkan hapus dan hapus untuk hapus. Di sini tombol hapus tetap saya menggunakan merah. Oke, berikutnya ada tambah pakan. Pakan di sini merupakan pakan untuk unggasnya atau ayamnya, jenis-jenis pakan yang digunakan di peternakan ini. Kita bisa tambah pakan di sini. Ini layoutnya sama seperti yang kandang tadi sebenarnya. Jadi sepertinya tidak perlu. Nah, di sini yang peginisnya yang saya maksud tadi di kandang ada tanda panah ininya buat melihat dropdown menunjukkan berapanya data yang ditampilkan. Berikutnya seperti sama kayak tadi tambah pakan. Nah, di sini kayak jenis gini ada dropdownnya. Misal dropdown itu pakai gini juga, sama seperti yang ini. Ini ada dropdown. Untuk memilih jenis ada starter dan growing, 4 tahun produksi. Nanti di set 5 tahun dari tahun sekarang. Tinggal simpan, nanti datanya akan masuk ke sini. Ini ubah pakan, hampir sama juga. Oke, langsung ke periode pemeliharaan. Jadi tidak menampilkan yang hapus karena hapus sama semua. Semua yang di sini hapusnya sama kayak seperti yang di master kandang tadi. Semuanya sama, modal kayak gitu. Seperti pop up, hapus. Berikutnya ada periode pemeliharaan. Di sini pencatatan periode pemeliharaan. Jadi dalam tiap kandang itu ada periodenya masing-masing. Seperti misal kandang 1 itu periodenya dari bulan Januari sampai Februari. Nah, di sini kita bisa nambahkan periode baru. Nah, yang ditambahkan adalah tanggalnya, tanggal mulainya, lalu kandang berapa yang kita pilih, lalu populasi awalnya. Kan nanti dilihat datanya berkembangnya pertumbuhan berat badan dan angka kehidupannya biasanya yang dilihat atau mortalitasnya. Berikutnya ada pencatatan. Yang pertama pencatatan mutasi. Pencatatan mutasi sendiri di sini tabelnya nggak perlu saya jelaskan lagi ya, soalnya layoutnya sama. Di sini yang dicatat ada tanggal, waktunya, jenis, dan jumlah. Biasanya soalnya setiap hari itu pengecekannya 2-3 kali. Bisa pagi, siang, sore, atau pagi, sore, malam. Nah, bisa aja mutasi itu jenisnya ada yang mati atau ada yang cacat. Nah, kita bisa masukin ke sini data-data mutasi sesuai itunya. Tanggal berapa, waktunya pagi atau siang atau sore, lalu jenisnya apa, mati atau cacat, jumlahnya ada berapa. Lalu maka akan terdapat di sini. Semua jadi satu di sini. Lalu berikutnya ada pemberian pakan. Pemberian pakan sendiri di sini ada tanggalnya, lalu ada waktunya dan jenis pakannya apa, jumlahnya berapa sak. Nah, pemberian pakannya ini kita pilih dari pakan yang telah kita tambahkan di master pakan tadi. Jadi jenis pakannya ini kita ambil dari yang master pakan tadi. Data-data master pakan. Jumlah berapa saknya kita di sini. Berikutnya ada pertumbuhan. Jadi hampir kayak setiap hari atau sehari bisa 2 kali gitu. Kalau di peternakan besar itu pertumbuhan ayamnya itu selalu diperhatikan. Maka akan dicatat di sini di bagian pertumbuhan ini. Catatan pertumbuhan seperti tanggal berapa, lalu di kandang berapanya. ADG itu rata-rata hariannya, jadi hari itu dapat berapa kilo, naik berapa kilonya, lalu FCR, lalu option.
optionnya ubah sama hapus, masih sama. Berikutnya ada stok pakan. Stok pakan sendiri di sini, nah tadi kan ada master pakan, lalu pemberian pakan. Stok pakan di sini kita dapat melihat stok pakan sesuai jenis pakannya tadi yang di master pakan itu. Nah, di sini kan ada jenis pakannya atau kode pakannya, lalu kandangnya, kandang berapa. Ini sebenarnya bukan kandang, harusnya warehouse. Jadi tiap bener-bener kandang. Tiap kandang itu ada berapa pakannya, lalu stoknya ada berapa di kandang tersebut. Lalu misalnya ada tambahan keterangan bisa dituliskan di sini. Berikutnya ada IoT atau device yang kita pasang di kandangnya. Jadi biasanya satu kandang itu terdapat 3 device, dipasang di depan, tengah, sama belakang. Nah, kita bisa masukkan device ID-nya di sini. Misal device ID berapa, lalu di kandang berapa, dan keterangannya bagaimana. Seperti itu. Dan halaman terakhir yang dimiliki oleh pemilik adalah daftar pegawai. Di sini tampilan daftar pegawai sedikit berbeda, tidak cuma pakai list. Di sini saya buat menggunakan card. Ada tambah pegawai di sini, tombolnya masih sama. Terus di sini ada layout. Layoutnya saya bedakan menjadi 2, ada sejajar. Sejajar itu seperti ini, menyamping. Di sini ada kotak cari seperti biasa, menyamping seperti ini. Dan ada layout kotak seperti ini, kotak-kotak ke bawah. Ini bukan ke samping, ini ke bawah. Kalau ini tadi yang sejajar. Oke. Misal tambah pegawai. Nah, tambah pegawai di sini ada nama lengkap, nama pengguna, email, password, serta alamatnya. Simpan, maka di sini dapat kita lihat juga tadi sebelumnya di sini di sebelah emailnya ada tulisan aktif atau belum. Jadi sebelum user bisa login itu, user harus memverifikasi emailnya itu, memastikan kalau emailnya itu benar-benar aktif. Emailnya harus diverifikasi, maka kalau sudah diverifikasi tulisan akan menjadi aktif seperti ini. Di sini ada tambah pegawai, maka seperti ini, nanti verifikasi. Lalu kalau diubah pegawai, kita tidak bisa mengubah email dan password karena email dan password sendiri ini diubahnya melalui profil login. Jadi nanti pegawainya login baru bisa merubah email dan passwordnya ketika login. Ketika sudah dibuat, owner juga tidak bisa merubah, tapi bisa menghapus sih sebenarnya. Terus nama lengkap, nama pengguna, cuma bisa diubah nama lengkap, nama pengguna, dan alamat. Dan foto profilnya juga yang rubah itu pegawainya juga sendiri. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Apabila ada kekurangan, mohon ditambahkan. Dan ini link yang bisa diakses Figma-nya. Misal mau lihat-lihat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.